Shalom, kembali lagi di channel Klavos Sukacita bersama saya Cornelia Manovandu, mahasiswa STFTG Kaisak Samuel Keini Jayapura. Saya hendak membagikan firman Tuhan kepada saudara-saudari di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-22. Namun sebelum itu saya hendak mengajak saudara-saudari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang maha baik, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk setiap hal yang Engkau buat di dalam kehidupan kami. Teristimewa Tuhan di saat ini Engkau boleh mengizinkan kami untuk membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Namun siapakah kami ini Tuhan? Kami adalah manusia biasa yang selalu jatuh bangun dalam dosa, sehingga kami tidak mampu untuk memberitakan firman-Mu. Kami sangat membutuhkan pertolongan-Mu ya Tuhan. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya ketika kami membaca, kami mengerti, dan terlebih kami dapat melakukan firman ini dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami telah siap untuk membaca firman-Mu. Amin. Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat 21 dan 22 dengan perikop duka cita yang mendahului kemenangan. Ayat yang ke-21, seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Ayat yang ke-22, demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Demikianlah pembacaan firman saat ini. Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tema yang saya bawa untuk kita renungkan bersama adalah duka cita membawa sukacita. Duka cita merupakan suasana hati yang sedang sedih, susah, karena sesuatu yang kita inginkan tidak terpenuhi. Atau bisa juga kita sedih, susah hati, karena kehilangan sesuatu yang kita miliki. Apalagi kalau sesuatu itu hal yang sangat berarti dalam hidup kita, dan yang pasti itu tidak membawa sukacita. Lalu mengapa tema kita di saat ini sangat bertolak belakang dengan realita kehidupan yang ada? Mari kita belajar bersama dari pembacaan kita di saat ini. Saudara-saudari yang kukasihi, ketika Yesus makan bersama dengan murid-muridnya, ia mempersiapkan mereka dengan memberikan banyak pengajaran tentang bagaimana sikap mereka dalam persekutuan dengan meneladani dirinya, dan juga memberikan kekuatan kepada mereka menjelang hari penderitaan. Pengajaran ini digambarkan Yesus seperti seorang ibu yang akan melahirkan bayinya, yang terdapat dalam ayat 21. Si ibu harus menanggung rasa sakit lebih dulu saat melahirkan. Sesudah itu dapat ia bersuka cita, yakni saat ia melihat dan menggendong bayinya. Seperti itulah derita dan kesedihan yang akan dialami oleh murid-murid Tuhan. Ada rasa sakit untuk seketika waktu lamanya, tetapi rasa sakit itu diubah ke dalam sukacita yang kekal. Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa mereka akan mengalami kesedihan yang teramat dalam setelah kematiannya. Namun kesedihan para murid itu tidak akan lama, dan duka cita mereka akan berubah menjadi sukacita. Betapa besar sukacita yang akan dialami para murid ketika mereka tahu bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Itu dapat saudara-saudari bandingkan di dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-41 dan juga ayat yang ke-52. Saudara-saudari yang kukasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, banyak orang mengharapkan sukacita, tetapi tidak ingin mengalami duka cita terlebih dulu untuk memperoleh sukacita itu. Namun jika sukacita yang dimaksud Yesus adalah duka cita yang ditransformasikan Allah menjadi sukacita, maka sebagai orang percaya kita harus menanggung duka cita dulu, baru mengalami sukacita.
Sukacita kita sebagai orang percaya bukan ditemukan dalam kepemilikan segala sesuatu yang kita inginkan, tetapi seharusnya kita bersukacita karena kita membutuhkan Allah dan mengalami bagaimana hidup kita dipuaskan oleh Dia. Sukacita semacam itu adalah sukacita kekal yang hanya dapat kita miliki bila berpaut pada Kristus. Amin. Untuk mengakhiri renungan singkat di saat ini, saya mengajak saudara-saudari kita berdoa. Mari kita berdoa. Kembali lagi kami memanggil namamu Bapa dalam kerajaan sorga. Kami bersyukur untuk firman-Mu di saat ini yang telah kami dengar dan kami renungkan bersama. Firman ini kami dapat memahaminya apabila kami memahami dari sisi kami sebagai manusia. Namun ketika kami percaya bahwa Tuhanlah yang akan memampukan kami untuk memahami firman ini, maka kami yakin bahwa Roh Kudus akan turut bekerja di dalamnya untuk membuat kami dapat memahami. Terima kasih untuk firman yang telah mengajarkan kami sebagai orang-orang percaya. Kami tidak harus bersukacita saja, tapi kami juga harus berduka cita sebelum menerima sukacita. Tuhan, tolong kami supaya lewat firman ini kami belajar untuk menjadi orang-orang percaya yang tidak hanya menerima yang baik saja, tapi kami juga harus belajar untuk hidup harus menderita demi sesuatu yang baik. Ajar setiap kami untuk dapat melakukan firman ini dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Kami sungguh bersyukur untuk itu Tuhan. Kami mohon ampun atas segala dosa kami, dan inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup kami telah berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.